Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ketiga ini saya akan menerangkan materi tentang penaksiran. Penaksiran atau menaksir ya, atau ini bisa diartikan memperkirakan, memprediksi. Nah, nanti kita akan pelajari materi prediksi yang sederhana yang ada di statistik. Lalu nanti ada yang namanya parameter. Parameter itu nilai-nilai pokok dalam statistik, antara lain nanti ada rata-rata, ada populasi, proporsi, dan lain-lain. Nanti saya akan perlihatkan untuk nilai parameternya. Lalu ada yang namanya populasi. Mungkin ini teman-teman sudah pada paham apa itu populasi, dan sampel. Sampel itu bagian dari populasi. Selanjutnya langsung saja, ini ada nilai ya, nilai dari atribut populasi. Itu ada N besar. N besar itu artinya adalah banyaknya data populasi. Lalu di sini ada mu. Ini adalah rata-rata populasi. Lalu ada ada sigma ya. Sigma ini simpanan baku, disimbolkan seperti ini. Lalu di sampelnya ini ada N kecil, itu artinya adalah banyaknya data sampel. Lalu ada X, atasnya ada absennya. Ini adalah rata-rata sampel. Dan yang paling bawah adalah S. S ini adalah simpanan baku sampel. Oke, mungkin teman-teman harus pahami ini dulu. Kalau populasi itu ada N besar, ada mu, dan ada sigma. Lalu kalau yang sampel ada N, ada X, ada S. Selanjutnya ini adalah rumusnya, ada 3 rumus ya. Ini ada kondisinya jika N itu lebih dari 30 ya. Jika N itu lebih dari 30 dan N kecil dibagi N besar dikali 100% itu lebih dari 5%, maka menggunakan rumus yang pertama ini. Jika N-nya itu lebih dari 30, tetapi N besarnya atau populasinya tidak diketahui, maka menggunakan rumus yang kedua. Jika yang terakhir ya, jika itu N-nya kurang dari 30 atau sama dengan 30, maka menggunakan rumus yang ketiga. Nah, sekarang bagaimana cara baca rumusnya ini? Nah, kita mungkin nanti pelajari pelan-pelan cara memasukkan nilainya. Yang paling penting adalah kita harus pahami X itu tadi nilai apa, S itu tadi nilai apa, N kecil itu nilai apa, dan sebagainya. Nah, di sini ada yang tadi belum dimasukkan ke dalam nilai atribut tadi ya. Z setengah ada alfa. Apa itu? Nanti akan saya kasih tahu. Oke, yang penting pada sampai saat ini ya, itu yang paling penting adalah pahami dulu fungsi-fungsinya X itu nilai apa, S itu nilai apa, dan sebagainya. Oke, kita langsung ke contohnya. Dekan Fakultas Teknik ingin mengetahui rata-rata IQ mahasiswa prodi TI yang berjumlah 3.000 mahasiswa. Untuk itu, diambil sampel sebanyak 250 mahasiswa dan diperoleh rata-rata IQ-nya sebesar 127. Dengan simpanan baku 15 dengan interval keyakinan sebanyak 95%.
Pertanyaannya, taksirlah rata-rata IQ mahasiswa TI. Tugasnya, Selanjutnya, cara jawabnya adalah kita buat ini kalau mungkin di SMA atau SMP kita pernah belajar yang namanya atau diketahui, terus jawabannya apa. Nah, ini yang pertama adalah yang diketahui. Yang diketahui N besar sama dengan populasinya tadi 3.000 ya. Lalu tadi menyebutkan lagi ini sampelnya 250 sampel ya, berarti ini 250. Selanjutnya memperoleh rata-rata IQ sebesar 127. Nah, ini sampelnya itu rata-rata IQ-nya 127 sehingga dia di sini 127. Kemudian simpanan bakunya 15. Sehingga di sini saya tulis 15. Lalu dengan interval keyakinan 95%. Kita simpan dulu 95% itu. Selanjutnya kita lihat dulu ada N. Tadi ada ini ya, rumus ini ya. Rumus ini dia tergolong di rumus apa? Oke, pertama N itu dia lebih tinggi dari 30 atau tidak, lebih tinggi ya, karena 250. Kemudian N dibagi sampel dibagi populasi dikali 100%, apakah dia lebih dari 5%? Nah, coba kita hitung 250 dibagi 3.000 dikali 100%, hasilnya adalah 8,333. Sehingga dari 8,33 ini dia lebih besar dari 5%, sehingga dua kondisi ini terpenuhi, sehingga dia menggunakan rumus yang pertama. Oke, kita sudah menggunakan rumus yang pertama, kita simpan dulu. Selanjutnya adalah kita mencari nilai Z-nya. Nanti kita ada yang namanya tabel Z. Ini tabel bantuan sudah disediakan. Nanti kita tinggal cari aja. Cara mencarinya adalah tadi kita punya interval keyakinan 95%. 95% ya. Kalau misal ini kita buat desimal ya, dibagi 100 hasilnya 0,95. Lalu di sini ada Y setengah 0,95 dibagi 2 hasilnya adalah 0,4750. Nah, dari hasil 0,4750 ini kita akan cari di tabel Z-nya. Oke, ini tabel Z sudah saya siapkan. Nah, di sini ada banyak ya. Ada banyak tabel. Nah, yang nanti diperhatikan adalah yang ini saja, yang tabel Z saja. Caranya adalah 0,4750 kita cari 0,4750 ada di mana? 4750. Oh, ini ya. Ada 4750. Lalu bagaimana cara ambil nilainya? Nah, di 4750 ini dia ada di 1,9 ditambah 0,06. 1,9 ditambah 0,06. Nah, dari sini tadi nilainya 1,9 ditambah 0,06 hasilnya adalah 1,96. Oke, nilai ini, nilai Z setengah alfa ini sudah kita ketahui ya, nilainya adalah 1,96. Sehingga dari nilai-nilai yang sudah kita ketahui itu nanti kita akan masukkan ke dalam rumus. Oke, ini yang paling atas adalah rumusnya.
Lalu kita akan masukkan aja nilai-nilai yang sudah kita ketahui tadi. X-nya rata-ratanya berapa tadi? 127 kita masukkan. Lalu Z-indeksnya tadi 1,96 kita masukkan. S-nya tadi 15 ya. Lalu N sampelnya adalah 250. Ini langsung saya kurangi ya. 2 dari 3000, N besarnya kan 3000 dikurangi 250, hasilnya seperti ini. Dan 3000 dikurangi 1, hasilnya adalah 2999. Oke, selanjutnya ini memang seperti ini. Untuk pemisahnya nanti ini adalah ini antara ini dan ini, nanti gitu. Lalu ini masukkan plus, sama juga dimasukkan, tinggal masukkan. Setelah itu dihitung. Ini tinggal ditulis, ini dihitung hasilnya 0,95, ini dihitung hasilnya 0,96. Yang kanan pun juga, ini tinggal diturunkan, yang ini tinggal dihitung, hasilnya masukkan, terus yang ini dihitung, hasilnya masukkan. Sehingga dari sini ya, 127 dikurangi perkalian ini, dan 127 ditambah perkalian ini, hasilnya adalah 125,21 sampai 128,79. Nah, sehingga hasilnya, kesimpulannya adalah rata-rata IQ mahasiswa TI adalah 125,21 sampai 128,79. Lalu ini ada contoh yang kedua. Ini semisal ini N-nya belum kita ketahui. Ini langsung ke soalnya saja, nggak ada soal cerita. N-nya belum kita ketahui. Yang kita ketahui hanya sampelnya, rata-ratanya, sama simpanan bakunya. Tingkat keyakinannya 97,5%. Sekarang kita akan jawab soal yang diketahui itu. Yang pertama kita akan cari Z tabelnya. Tadi tingkat keyakinannya adalah 97,5. 97,5 kalau kita desimalkan, 97,5 dibagi 100, hasilnya adalah 0,975. Kemudian 0,975 ini dibagi 2, ketemu 0,4875. 0,4875 ini sekarang kita cari di Z tabelnya, 0,4875. 48 ini ya, 0,4875. Ini dinilai 2,2 ditambah 0,04 sehingga 2,24. Ini hasilnya 2,2, ini dari 2,2 ditambah 0,04, hasilnya 2,24. Sehingga sudah ketemu kita Z indeksnya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam rumus. Nah, sebentar. Tadi N-nya ini tidak ditemukan ya. Yang ditemukan hanya sampel, rata-rata, sama simpanan baku. Nah, kalau N-nya ini tidak ditemukan, dia masuk ke rumus yang mana? Coba kita balik ke ini ya, ini rumusnya. N-nya tidak ditemukan. Oh, ini N tidak ditemukan. Sampelnya berapa tadi? Sampelnya adalah 300. Nah, sampel 300 itu artinya adalah lebih tinggi dari 30. Oke, berarti dia menggunakan rumus yang kedua.
Sehingga cara menjawabnya dari soal yang kedua itu adalah menggunakan rumus yang kedua. Oke, kita ini sudah masukkan rumusnya. Kemudian kita tinggal masukkan aja rata-ratanya berapa, 129. Z indeksnya tadi sudah kita ketahui juga 2,24. Simpanan bakunya 17. Lalu N-nya tadi berapa? N-nya tadi adalah berapa tadi? N-nya 300 ya. N-nya 300. Ini seharusnya 300. Lalu di sini juga ini harusnya 300. Kemudian dihitung. Nah, akar dari 300, oh sebentar, 129. Lalu ini ya dijumlahkan, ini hasilnya berapa? Coba saya hitung di kalkulator. Akar dari 300 adalah ini ya. Ini akar dari 300 adalah 17,32. Ini juga ini akar dari 300 adalah 17,32. Kemudian dihitung 17 dibagi 17,32. 17 dibagi 17,32, hasilnya adalah 0,9815 sekian. Yang ini juga ya, ini sama, ini hasilnya, oh sorry, itu belum saya kali 2,24. Oke, betul, ini saya hapus. Jawabannya dari perkalian ini ternyata ini ya, sama ya, betul ya, 2,1986. Ini juga perkaliannya hasilnya adalah 2,1986. Sehingga di sini 129 dikurangi 2,1986, hasilnya adalah ini, dan ini penjumlahan hasilnya ini. Jadi dari soal yang kedua hasilnya adalah 126,8014 sampai 131986. Lalu untuk contoh yang ketiga, ini sedikit ada yang beda ya. Kalau yang tadi 1 dan 2 itu menggunakan Z tabel, di sini Z tabel. Ini ya Z tabel, tapi kalau yang rumus ketiga itu menggunakan T tabel. Ini ya, kalau rumus 3, atau paling gampangnya adalah jika sampelnya itu kurang dari 30, maka dia menggunakan T tabel. Oke, contohnya N-nya 3000, N-nya sampelnya 25, ini kurang dari 30 ya. Lalu rata-ratanya 127, simpanan bakunya 15, tingkat keyakinannya 99%. Oke, yang pertama ini ada perbedaan ya. Untuk mencari T tabelnya, yaitu N dikurangi 1 berapa? N-nya tadi 25 dikurangi 1, 24. Nah, ini degree of freedom-nya. Lalu dari
dari 100% ya. Tingkat keyakinan maksimalnya 100% dikurangi 99% dia masih 1%. Nah, dari sini kita akan cari di tabelnya 1% dari 24. 1%-nya ini dari 24. Nilainya berapa? Kita cari ya. Oh, malah saya close. Saya ulangi buka lagi. Ini sudah saya sediakan. Tadi 1% di 24 2,797 2,797. Nah, hasilnya 2,797 sama ya. Selanjutnya kalau kita sudah dapat nilai T indeksnya, kemudian kita masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus. Ini adalah rumusnya. X rata-ratanya tadi sudah kita ketahui 127. T indeksnya adalah 2,797. Lalu S simpanan bakunya 15. Lalu N-nya sampelnya 25. Dan yang kanan pun juga sama. Kemudian ini nanti dijumlahkan dulu sehingga hasilnya 8,391 dan kanan juga pun sama ya. Kemudian hasil akhirnya adalah 118,609 sampai 135,391. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.